Arsenal melawan Southampton, hasil akhir 2-1 terhadap Southampton. Pertandingan yang sangat tipikal untuk Arsenal, kecuali untuk departemen bertahannya. Kita bahas langsung dari babak pertama. Di babak pertama, Arsenal banyak menit-menit awal masih banyak penyerangan, tapi makin lama penyerangannya makin gak efektif. Dan di babak pertama menurutku pertandingannya masih imbang. Arsenal masih berusaha untuk menyerang, Southampton berusaha untuk cari counter, sama-sama gak ada yang efektif. Dari Arsenal beberapa kali dapat chance, itu kurang maksimal di depan, kurang klinikal. Dan Southampton cari peluang untuk counter, cuma ya nggak banyak juga yang kelihatannya bisa jadi gol. Sedangkan Arsenal tadi menurutku yang masih banyak bagusnya itu di corner, walaupun nggak corner seperti biasanya, soalnya mungkin ya karena Declan Rice nggak main, Saka nggak main, akhirnya delivery yang biasanya dicari itu nggak ada. Akhirnya mereka pakai corner yang pendek dan cari momen-momen kreatif. Sayangnya nggak ada hasil dari corner itu yang jadi gol. Itu yang emang ya aku kerasa akhir-akhir ini emang Arsenal nggak banyak cetak gol corner sih. Dan itu yang menurutku malah mengangkat Arsenal untuk melawan tim yang mainnya low block. Soalnya kalau mereka udah ketinggalan, biasanya low blocknya jadi nggak terlalu dimainkan. Mereka pasti berusaha untuk lebih menyerang. Tapi selama skornya masih imbang atau mereka masih unggul musuhnya, itu pasti mereka low blocknya rapi banget. Low blocknya pasti nggak ada yang bikin celah-celah gitu. Makanya corner itu bagus, soalnya bukan attempt Arsenal untuk bobol low block. Kalau udah jadi corner, itu lebih ke chance untuk ya cari chaos di kotak penalti sama bikin gol. Jadi makanya aku ini akhir-akhir ini merasa yang bikin kecewa banget itu sebenarnya Arsenal cornernya nggak ada yang hasilin gol. Di beberapa kayaknya udah lama banget sih hasil cornernya Arsenal ini nggak jadi gol. Cuma entah berapa lama, kayaknya udah lama gak ngelihat Gabriel ngeheader buat masuk ke gawang, itu nggak ada, kayak jarang sekali. Dan sebenarnya ya kalau dari open play nggak banyak sih. Setidaknya aku nggak banyak inget yang bener-bener bagus yang bisa jadi gol. Max Dauman main sangat bagus, banyak ciptain peluang dan banyak chance juga buat di depan kotak penalti, di depan gawang yang musuh, tapi ya kurang klinikal. Banyak yang aku bilang ini tipikal permainan Arsenal yang banyak ciptain peluang tapi nggak menciptakan banyak gol. Di akhir babak pertama ini jelek, kayaknya Ben White bikin kesalahan. Dia kurang tepat untuk memperhitungkan bolanya, akhirnya bolanya lepas dan dia nggak siap untuk ngeblok, soalnya dia habis lompat buat nge-header bolanya yang meleset itu. Akhirnya di finishing dan terjadilah gol. Menurutku ini kesalahannya Ben White, pasti itu kesalahannya Ben White, dan menunjukkan situasi apa yang sedang dialami Arsenal saat ini. Kualitas pemain Arsenal banyak yang kadang-kadang ngedrop entah kenapa. Dan yang kedua, ini yang bikin nyesek lagi buat fans Arsenal, defense-nya yang kadang-kadang sebagai defense terbaik di Eropa ini sedang lagi nggak perform. Oke, pertama di momen kritikal ini, di momen akhir-akhir ini, di akhir musim ini, Timber lagi cedera. Aku belum tahu update terbarunya, tapi yang pasti kalau dilihat dari startingnya dan substitusinya tadi juga Ben White main terus sampai akhir, berarti Timber masih belum available. Terus Saliba tadi juga nggak starting bareng Gabriel. Itu pun Gabriel tadi di babak kedua diganti sama Saliba. Jadi dari tadi bukan lapis kedua. Defender keduanya Arsenal itu pakai
Mosquera bagus, tapi ya menurutku tetap lebih bagus kalau Gabriel sama Saliba yang starting. Jadi mungkin semoga Gabriel nggak cedera yang serius tadi digantiin sama Saliba, dan Saliba harusnya bisa fit untuk pertandingan selanjutnya. Miles Lewis Kelly, aku tadi ngomong Miles Lewis Kelly nggak seberapa buruk permainannya, cuma ya di beberapa momen sering kelewatan sih untuk defense-nya yang memang sedikit kurang. Secara penyerangan aku suka pasnya yang passing ke depannya, cari umpan terobosan itu masih bagus menurutku. Tadi kalau ngiringnya tadi dribblenya beberapa kali kayak 50-50 sih. Jadi ya nggak masalah lah, soalnya nggak sering main juga, susahnya itu. Jadi dia nggak bisa konsisten. Jadi antara waktu dia dribble ke depan itu antara lolos, kalau lolos bagus, tapi kadang-kadang di body sama pemainnya musuh akhirnya nggak bisa progres, dan itu jarang dapat foul juga dari wasitnya. Ini tadi menurutku ya salah satu yang match wasit sedikit random, apalagi terhadap Arsenal. Kayak beberapa foul itu aku ngomong ini terlalu soft, harusnya nggak foul. Kayak aku ingat itu tadi yang Odegaard rebutan bola sama pemainnya Southampton, kelepasan menurutku gara-gara kesalahannya pemainnya Southampton sendiri. Dan karena kesalahan itu akhirnya Odegaard dengan kelihatan itu dengan jelas, oh gak ada yang defender, gak ada yang defend, udah lolos. Aku rasa wasitnya ngerasa kayak, waduh ini foul apa enggak ya, tapi pemainnya jatuh, sprint aja lah, akhirnya dijadiin foul. Padahal aku lihat itu Odegaard marah banget itu. Aku tapi merasa dia marahnya itu wajar lah, soalnya ya tuh nggak ada bodinya waktu di awal doang, waktu bener-bener rebutan. Cuma abis itu waktu defender musuh udah di depan bola, dia kayak tiba-tiba jatuh ke kanan, kesannya kayak di body, padahal nggak ada sentuhan sama sekali dari Odegaard. Kayaknya dia misjudge, dikira Odegaard mau nabrak badannya dia, akhirnya dia kayak sedikit bebanin badan ke belakang, ternyata nggak ada orang. Odegaardnya ternyata malah menengok ke kiri ngambil bola, akhirnya jatuh kan. Ya itu salah satu yang aku ingat, soalnya aku nggak ingat ya, ini bias ya, harusnya ini biasnya fans Arsenal lah, biasnya ke fans yang lagi didukung timnya. Aku nggak lihat Arsenal dapat foul yang semacam kayak gitu, perasaan gue ya nggak tahu lah ya. Ini aku bilang kayak sedikit 60% Arsenal sedikit dirugikan dari sisinya wasit menurutku, tapi ya 60% kecil sih, harusnya kayak 10% doang selisihnya. Jadi tetap tanggung jawabnya menurutku ya tetap di Arsenal pasti. Dan kelihatan dari babak pertama itu kayak tim-tim sekarang ini udah mulai bisa counter permainan Arsenal yang sangat kontrol itu. Pertama kalau pegang bola, yang paling utama adalah low block. Mereka harus low block, defense, skala ruang, biar Arsenal nggak bisa ciptain peluang. Sekalinya ke counter, sekalinya dapat bola, main long ball. Itu tadi pemainnya Southampton yang di depan, gila, tinggi anjay. Tinggi semua. Kayak di atas tingginya Ben White lah minimal. Jadi sekitar hampir mirip 11-12 sama Gabriel tingginya, Gabriel sama Mosquera. Jadi kalau nggak salah dua pemainnya pemain depannya Southampton itu tinggi, mereka jago banget buat jaga bola. Kayaknya semua nyaris ya menengah ke bawah lah ya, kayaknya aku ngomong ya. Setidaknya 8 ke atas lah, 8 enggak. Dari table Premier League 8 ke bawah itu mengandalkan strategi long ball dengan striker jangkung yang bisa kontrol bola, yang bisa ngambil bola dari lambung atau tahan badan sama defender biar bisa kasih umpan-umpan ke pemain lainnya, atau yang bisa langsung main sendiri aja, langsung bisa main ke depan sendiri. Sebenarnya contohnya kayak Semenyo City, jadi salah satu tim Big Six yang menurutku udah coba mengintegrasikan permainan seperti ini, striker jangkung yang kuat bodinya, terus bisa ngiring bola atau tahan body buat bikin peluang untuk pemain lainnya. City pertamanya cuma punya satu, Haaland.
Terus ditambah sekarang ada satu lagi Semenyo. Kayaknya kebanyakan mereka yang mainnya kayak gini ini butuh setidaknya 2 striker yang profilnya sama. Jadi ya kayak Haaland sama Semenyo. Tadi Southampton itu juga ada 2 strikernya. Ya aku bilang 2 pemain depan yang tinggi-tinggi dan bisa tahan bola sambil bikin peluang. Jadi mainnya kayak gitu. Low block waktu defend. Setelah bolanya dapat dari situasi low block, umpan langsung ke depan. Kalau bisa kontrol bola bagus, biar narik pemain musuh, pemainnya Arsenal. Tapi kalau nggak bisa, long ball itu opsi yang masih bagus. Terus udah cari aja momen untuk counter attack dari situ. Semua pemain dari tengah sama wingback counter, maju ke depan sprint. Cari momen untuk counter attack. Terus kalau lagi pegang bola tapi bukan dari kejadian turnovernya low block, mereka coba main bola dari belakang buat ngebit pemain-pemain depannya Arsenal. Ini kelihatan juga permainannya ya, mereka untuk narik pemainnya Arsenal. Habis gitu kalau misalnya kepepet banget, opsi buat long ball ini juga masih bagus. Soalnya strikernya di depan masih bagus-bagus untuk nahan bola. Tapi habis gitu akhirnya kalau misalnya dilakuin dan berhasil, Arsenal kekurangan pemain untuk defending. Jadi permainannya kayak gitu, counternya. Dan kalau misalnya mereka dalam possession berhasil untuk ngelewatin pemainnya Arsenal yang lagi pressing, pasti kalah jumlah. Udah pasti kalah jumlah. Jadi kayaknya rumusnya permainannya musuh itu setidaknya dari Premier League itu kurang lebih kayak gitu untuk ngatasi permainan Arsenal. Ya ini sebenarnya harus dipertanyakan untuk Arteta, bagaimana caranya biar mereka bisa counter itu. Sebenarnya ya kelihatan sih, soalnya caranya Arteta ya selalu sama. Tapi nggak gampang di counter karena kualitas pemain Arsenal harusnya masih bagus. Cuma sekalinya kualitas pemainnya Arsenal turun, ini yang jadi masalah. Kayak misalnya di counter, Arsenal selalu permainannya semua ikut defending. Semua harus ikut ke belakang. Tapi karena kualitas pemain Arsenal yang lagi nggak sesuai dengan seharusnya sekarang ini, yaitu defense-nya nggak jadi sebagus biasanya menurutku. Ditambah lagi banyak bikin kesalahan. Kalau kualitasnya ngedrop, ya secara langsung bikin banyak kesalahan sih pasti. Contohnya kayak tadi Ben White. Jadi overall ya babak pertama sebenarnya ya kelihatan kalau kedua tim memiliki strategi ya masing-masing yang secara nggak langsung berjalan. Cuma Southampton tadi aku ngomong ya gol pertama itu bisa dihindari, pasti bisa dihindari sih menurutku. Jadi ya ini kesalahan dari Ben White, kesalahan dari Arsenal yang bikin mereka tertinggal di babak pertama. Terus masuk ke babak kedua, kurang lebih pertandingannya berjalan kurang lebih sama. Cuma yang aku pikir tadi itu kenapa kok Gyökeres nggak langsung masuk aja dari babak kedua. Dari babak pertama itu Gabriel Jesus aku rasa jelek banget sih mainnya. Udah rasaku nggak usah dimainin lah Gabriel Jesus. Sebelum pergantian pemain, Odegaard menurutku tadi main bagus banget. Banyak umpan-umpan yang progresif ke depan dengan tujuan untuk attacking. Terus secara dribbling sama defense juga menurutku bagus. Yang kurang sekarang Arsenal ini entah kenapa pressingnya nggak sebagus yang biasanya sih menurutku. Tapi aku perhatiin karena mungkin pemain utamanya, pemain intinya, starting 11-nya itu nggak main. Akhirnya nggak sebagus itu, kurang kompak lah aku ngomong. Terus habis itu Gabriel Jesus diganti, udah pasti jelek aku ngomong. Dan Gyökeres lebih bagus menurutku. Terus Odegaard diganti juga. Diganti sama Noni Madueke. Jadi Noni Madueke masuk ke kanan, Max Dorman kayaknya masuk ke tengah. Pindah rada ke tengah. Max Dorman tadi bagus banget menurutku. Udah nggak perlu digantiin, makanya terus dimainin sampai menit akhir. Babak kedua kurang lebih Arsenal lebih banyak menyerang sih, seingatku tadi. Dan setelah Gyökeres masuk, tadi dapat satu peluang yang bagus banget. Gabriel umpan terobosan ke Kai Havertz lolos. Terus cutback ke Gyökeres. Finishingnya bagus, asisnya bagus dari Kai Havertz. Dia mancing buat kipernya maju dulu.
dan nyari posisinya Gyökeres yang bener, dan pre-assist yang bagus dari Gabriel. Umpan terobosannya bagus banget. Itu juga bantuan dari siapa? Calafiori bikin dummy. Terus habis itu langsung terobos ke belakang untuk dapetin golnya Gyökeres. Gyökeres kelihatannya kayak klinikal banget sih akhir-akhir ini. Mungkin lagi on form dia. Dan itu makanya karena apalagi setelah pertandingan internasional yang di Sweden itu, kenapa aku nggak di starting aja Gyökeres? Aku rada emangnya itu, kenapa Gabriel Jesus? Terus ini salah satu kritik lagi ke Arsenal. Setelah dapat gol pertama itu Arsenal, aku ngelihat tempo penyerangannya langsung ngedrop. Jadi kayak starting setidaknya dari pergantian pemain ke gol, ke waktu terjadinya golnya Gyökeres itu aku lihat temponya tinggi banget. Tempo untuk nyerangnya kayak bener-bener Arsenal nyari banget momen-momen buat ciptain peluang sama ciptain gol. Setelah golnya kejadian, temponya langsung ngedrop lagi. Tipikal Arsenal, tapi aduh, kenapa kok diterusin? Kayak menurutku masih belum nyaman, masih belum dia berada di posisi yang enak. Serang terus saja sih harusnya nggak masalah. Cuma ini memang filosofinya Arteta yang pengen dapat kontrol dari permainan, makanya mungkin daripada setelah ciptain gol tetap ngegas biar cari gol kedua, tapi kalau gagal nanti malah kegolan, Arteta lebih senang kalau misalnya setelah gol coba kontrol emosi dan kontrol permainan. Ya akhirnya sih gak ciptain banyak peluang setelah gol pertama itu menurutku. Aku lihat kayak keslow banget pertandingannya, temponya nggak ada, tempo penyerangannya, dan peluangnya nggak banyak. Padahal Gyökeres ya kelihatan kayak se-efektif itu, kenapa kok nggak berusaha untuk terus serang aja, berusaha cari peluang. Terus satu momen Southampton dapat chance untuk counter, lalu di menit-menit akhir Southampton dapat peluang counter. Kelihatan pemainnya Arsenal kalah jumlah, terus kebingungan juga untuk defense-nya. Akhirnya pemainnya Southampton masuk ke tengah, terus shot dan ciptain gol. Jadi aku bilang untuk gol kedua ini aku lebih bisa terima, soalnya ya modelannya yang seharusnya terjadi dari counter, akhirnya ya wajar kalau kalah jumlah. Terus ya sebenarnya harusnya tetap harus bisa dijaga sih menurutku, tapi karena Gabriel sama Saliba nggak starting barengan, menurutku mereka jadi nggak sebagus, defense-nya nggak sebagus biasanya Arsenal. Sebelum itu setelah gol kedua dari Southampton, Arsenal baru kelihatan ngegas lagi, tapi ya waktunya udah nggak cukup. Jadi menurutku yang sedikit mengecewakan dari Arsenal akhir-akhir ini itu adalah corner yang kurang efektif. Kalau dari segi penyerangan sebenarnya masih banyak peluang, cuma seperti biasa ya tinggal klinikalnya aja. Lalu yang mengecewakan lagi, aku rasa kualitas defense-nya Arsenal masih kurang konsisten. Banyak kejadian yang defense-nya Arsenal ini kualitasnya ngedrop banget sampai bikin kebobolan. Yang ini yang bikin mengecewakan banget sih, soalnya dari awal musim sampai momen saat ini, sampai momen sebelum akhir musim mas tidaknya, itu defense-nya Arsenal yang angkat banget. Walaupun mereka cuma ciptain 1 gol, defense-nya akan jaga biar golnya itu nggak kejemput, ya setidaknya nggak kebobolan. Akhirnya marginnya walaupun 1-0 Arsenal tetap menang. Cuma kelihatan lah kalau misalnya kualitas defense-nya berkurang, walaupun Arsenal ciptain gol, secara nggak langsung kan tadi Arsenal ciptain gol, 1 gol, tapi defense-nya ngeluarin kesalahan yang akhirnya ciptain 2 gol buat musuh. Jadi dari beberapa pertandingan terakhir yang menurutku yang harus diperhatikan sama Arsenal adalah secara defense-nya. Tapi lagi-lagi keluar dari kompetisi, ya ini tipikal untuk tim yang emang pasti masuk di banyak kompetisi di musim-musim akhir, pasti ya kurang lebih banyak yang gugur lah ya. Dan sayangnya Arsenal gugur juga untuk FA Cup di semifinal melawan Southampton. Tapi seperti videoku yang kemarin, aku nggak masalah. Ya ini tetap harus dibenahi. Soalnya menurutku dari permainan tadi sih sebenarnya overall Arsenal sebenarnya bagus. Cuma defendingnya, momen-momen defendingnya tadi di akhir itu, nggak di akhir sih, di akhir sih sebenarnya. Itu sedikit mengecewakan. Dan
kesalahan individual juga yang bikin Arsenal kalah tadi menurutku. Jadi bukannya karena strategi atau permainannya yang jelek, menurutku karena kesalahan individual ditambah ya tadi gol keduanya sih menurutku gol yang wajar dan bisa diterima lah setidaknya. Jadi benar-benar karena kesalahan individual sih, sama ya itu sih aku bilang kualitas defendernya cukup berkurang. Dari possession Arsenal menang 60% terhadap Southampton 40%. Jadi ya kelihatan tipikal permainan Arsenal untuk kontrol. Ekspektasi gol 1,26 untuk Arsenal dan 0,53 untuk Southampton. Jadi kelihatan secara stat ya seperti biasa, secara stat Arteta mainnya stat Arsenal unggul secara expected goal. Cuma ya nggak klinikal. Kurangnya cuma kurang klinikal aja di depan, dan lagi-lagi musuhnya menang dengan expected goal yang kecil tapi golnya tetap ada. Harusnya Arteta sadar kalau permainan bola ini nggak bisa cuma dilihat dari statistik doang. Kalau misalnya ciptain expected goal yang tinggi, berarti golnya tinggi juga, itu ya nggak bisa. Dan sayangnya secara defense juga dari expected goalnya Southampton yang cuma 0,53 dapat 2 gol, itu yang bikin nyesek lagi. Total shotnya Arsenal 24, Southampton 7. Shot on targetnya Arsenal 8, terus Southampton 4. Mungkin tadi yang sedikit mengecewakan sebenarnya kipernya Southampton itu banyak bikin save dan save bagus. Terutama tadi aku baru kali ingat itu yang tendangan dari Max Towman itu di save sama kipernya. Kepa tadi yang menurutku nggak bikin mistake tapi ya juga nggak ada save, itu yang sedikit mengecewakan. Mungkin kalau Raya mungkin ya bisa jadi bisa bikin save lah, tapi ya Kepa lagi yang di starting untuk FA Cup. Oke, terakhir kita bahas pemain-pemainnya. Dari depan, Jesus keluarin aja dari klub please, cepet-cepet jual. Martinelli menurutku tadi mainnya ya biasa, cuma banyak momen yang didapetin sama Martinelli itu seharusnya seminimal mungkin shot on target. Ini yang kurang sih. Martinelli jeleknya di depan nggak klinikal, tapi attempt shotnya itu juga nggak on target. Itu mengecewakan banget sebenarnya. Max Towman MVP, yang bikin peluangnya ada itu dari Max Towman. Dia benar-benar gantiin nggak cuma posisinya Saka tapi perannya Saka di tim yang bikin peluang. Ada beberapa shot on targetnya itu malah kebanyakan dari Max Towman menurutku. Terus midfield Odegaard aku tadi menurutku di babak pertama masih bagus, tapi di babak kedua juga ya nggak kelihatan. Dia banyak umpan progresif ke depan. Ya ada beberapa attempt untuk umpan ke depan. Kayak Havertz biasa banget, ya biasa aja. Tapi tadi dia dapat assist yang bagus menurutku. Umpan terobosan dari Gabriel, terus dia berhasil dapetin bolanya, umpan cutback buat dapetin Gyökeres. Terus Norgard nggak kelihatan sih sebenarnya, jadi ya biasa aja Norgard. Nggak ada umpan-umpan yang menurutku bagus juga dari Norgard, ya mungkin di bawah rata-rata lah. Back Luis Kelly biasa, nggak ada umpan yang bagus ke depan. Umpannya masuk tapi nggak ada yang bikin peluang gitu, yang bikin peluang besar. Secara defense dia juga tadi ya masih banyak yang nggak bagus sih kalau secara defense. Dan tadi ngiringnya yang merupakan salah satu kelebihan Luis Kelly juga banyak ke counter, di body sama pemainnya musuh. Gabriel biasa banget, mungkin bagi standarnya malah terbilang jelek sebenarnya. Ya kelihatan lah dari skor akhirnya banyak kesalahan mungkin aku ngomong di belakang. Mosquera ya kurang lebih sama, cuma tadi yang bagus juga ada satu momen yang dia recover itu atas kesalahannya Gabriel. Ben White overall juga ya ini terbilang jelek sih.
Nah, Ben White aku seneng Ben White sih, cuma gak bisa dipungkiri kalau secara kualitas defending memang masih lebih bagusan Timber. Ben White itu bagus kalau misalnya buat masuk ke depan sih sebenarnya, buat penyerangan. Secara defense dia nggak terlalu bagus menurutku emang, tapi ya jadi kelihatan kayak gini di momennya waktu Ben White dipaksa untuk defense. Kepa seperti biasa main seadanya, distribusi bola nggak ada, ya sudahlah. Pemain substitusi yang bisa dipuji cuma satu menurutku, Gyökeres, klinikal banget, first touch langsung gol setelah cutback dari Kai Havertz. Overall yang lain sih biasa aja, Subimendi, Noni Madueke, terus Ricardo Calafiori sama Saliba biasa aja, nggak ada waktu juga untuk mereka bikin perubahan menurutku. Jadi ya overall yang hasilnya sangat mengecewakan. Nggak tahu ini harus ya apa, soalnya udah ada waktu 2 minggu international break untuk Arteta bikin perubahan, tapi match pertama setelah istirahat international break masih belum ada perubahan yang kelihatan signifikan. Menurutku dari mental ini mungkin kena dari Carabao Cup, tapi ya kebanyakan pemain-pemain ini bukan pemain yang main di Carabao Cup, jadi mental apa yang malah nggak kelihatan banget mentalnya. Kayak dari kualitas masing-masing individu pemain harusnya bisa memenangkan match ini, tapi nggak ngangkat sama sekali. Ya kita tunggu next matchnya di UCL melawan Sporting, responsnya bagaimana. Cuma yang sangat mengecewakan setelah hasil Carabao Cup final yang kemarin, kayak Arsenal nggak ada respon dari pemainnya gitu. Cuma ya nggak tahu lah ya. Kita lihat reaksi mereka setelah kekalahan ini, keluar dari cup, salah satu cup lagi. Sekarang Arsenal cuma aktif di 2 kompetisi, yaitu Premier League sama UCL. Kayak mentalnya mungkin yang lagi ngedrop, tapi ya di final Carabao ya juga kelihatan mentalnya jelek. Sekarang mentalnya kelihatan jelek lagi, kayak nggak ada niatan buat menang. Drive-nya mereka untuk menang itu nggak ada. Jadi ya kita lihat next match-nya bagaimana Arsenal bermain.